Waalaikumsalam. Masya Allah. Baik Bapak, mari kita berselawat terlebih dahulu Bapak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Dengan Bapak siapa dan dari mana? Saya hamba Allah Pangandaran, Pak. Baik, Masya Allah. Baik. Pangandaran, maka saya silakan. Baik, Bapak bisa bertanya langsung kepada Buya. Ya Buya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan soal perubahan arah kiblat di masjid saya, Buya. Jadi begini, beberapa bulan yang lalu itu ada program dari MUI dan Kementerian pembaharuan arah kiblat, yang mana hasilnya adalah kiblat di masjid saya itu perubahannya cukup tajam menjadi nyerong ke kiri. Nah, yang jadi permasalahannya Bu ya, yang jadi pertanyaan saya, sekarang ini jadi dualistik Bu ya, artinya imam yang terdahulu, imam yang sudah disepuhkan di masjid saya itu tidak terima dengan perubahan tersebut, karena beliau merasa dahulu ketika membangun masjid tersebut itu sudah menggunakan ilmu yang cukup mapan lah begitu Bu ya. Nah, sekarang akhirnya jamaah di masjid saya itu arah kiblatnya jadi berbagi dua gitu Bu ya. Ada yang mengikuti anjuran MUI, ada yang mengikuti imam yang terdahulu. Nah, itu gimana Bu ya? Apakah jika memang kita anggap benar arah kiblat yang benar itu adalah yang baru dari MUI, lalu kita tidak mengikutinya, apakah kita dosa? Ngomong-ngomong Bu ya, di imam di masjid saya itu sudah ganti dengan yang lebih muda lulusan pesantren, dan beliau juga mungkin karena tidak enak atau sungkan kepada imam yang dulu yang sudah disepuhkan di lingkungan saya, jadi mengikuti arah kiblat yang diyakini oleh imam yang sudah sepuh tersebut. Itu gimana Bu ya? Baik, Masya Allah. Makasih, pertanyaan yang bagus sekali ini. Ini uniknya di masyarakat. Permasalahannya adalah ilmu. Baik, mungkin beliau mendengar yang dari MUI, dari apa tadi? Atau dari ini mendengar penjelasan kami. Nggak perlu sampai ribut begitu. Martabat mengetahui kiblat, ini bahasa fikihnya dirinci dari situ. Martabat mengetahui kiblat itu, martabat tertinggi adalah orang melihat kiblat langsung. Jadi kalau orang melihat kiblat langsung, maka wajib dia menghadapkan ke kiblat dadanya. Artinya kalau seandainya dia berjalan harus nabrak ke kiblat. Kalau nyerong nggak, misalnya kiblat di sana, dia nyerong begini, kalau jalan dia pasti nggak nabrak, nggak sah. Jadi gambarannya kalau kita kelihatan Ka'bah, sholat kita adalah harus dengan dada kita menghadap ke bagian Ka'bah. Kalau seandainya, bukan harus jalan dong, ngapain sholat jalan-jalan, seandainya kita jalan pasti nabrak ke Ka'bah. Itu adalah martabat yang pertama, karena kita melihat Ka'bah. Yang kedua adalah kita melalui orang yang melihat Ka'bah. Mungkin di balik gunung, ini ada orang lihat Ka'bah di balik gunung, terus dikasih petunjuk, sini. Kita ngikuti orang yang melihat Ka'bah, sebab di balik gunung nggak kelihatan Ka'bah. Jadi ada orang naik kemudian kasih pengarahan, oh sini loh, nah berarti kita ngikut. Jadi kita ngikut. Martabat yang kedua, kita mengikuti orang yang melihat Ka'bah. Yang ketiga adalah ijtihad bagi orang yang tidak melihat Ka'bah dan tidak melihat orang yang melihat Ka'bah. Kayak di Indonesia Raya ini ijtihad. Jadi ijtihad ini adalah ijtihad, nggak yakin, bukan saudara yang yakin, akan tapi praduga kuat, maka ijtihad boleh diikuti dan sah. Maka di Indonesia nggak ada yang lihat, oh tuh Ka'bahnya kelihatan begitu, nah, nggak ada begitu. Makanya pakai ijtihad. Ijtihad dulu pakai ilmu ada dalam dunia di pesantren, ada ilmunya untuk mengetahui ke arah kiblat, kan seperti itu. Kemudian sekarang mungkin melalui kompas, ya, alat, karena mungkin pengurus yang baru kenal dunia elektronik, jadi pakai alat arah kiblat. Nah, ini semua adalah ijtihad. Jadi yang dilakukan yang dulu itu adalah sah sholatnya dengan keyakinan ilmunya, yang sekarang juga sah dengan keyakinan ilmunya. Nggak boleh berantem. Memang enteng lihat Ka'bah kalau sampai berantem. Yang berantem menunjukkan ini kebodohan. Saya katakan bodoh keras begini, kenapa? Ini masalah ijtihad itu khilaf, nggak perlu musuhan sama saudara sama ini.
Kok ribut kan ini? Sederhana. Anda tidak melihat Ka'bah. Martabat Anda pun bukan martabat Anda adalah martabat yang ketiga. Anda pun kita martabat yang keempat, ngikut kata Ustadz. Kan gitu kita. Taklid. Anda ini, kita ini rata-rata martabat yang keempat. Anda apakah pernah kalau ke masjid langsung Anda ngukur kiblat sendiri? Nggak usah ngikut masjid. Masjid siapa yang ngukur dulu? Ustadznya. Berarti kita martabat yang keempat. Yang martabat ketiga ini jangan ribut. Ini masalah ketiga, jangan ribut. Jadi sederhana. Jadi kalau Anda mengikuti yang pertama adalah juga sah, yang kedua juga sah, tinggal musyawarah. Kecuali salahnya salah fahish, salahnya salah parah, berarti ijtihad salah, nyerongnya tuh jauh banget sehingga nggak masuk akal ini. Kalau menurut hitungan Anda itu adalah salah hitung, karena ada cara menghitung adalah ya jangan diikuti yang pertama, tapi nggak usah dicaci. Sholatnya adalah sah, apalagi nanti bagaimana kiblat itu sah, yang lalu berlalu, apalagi masih mengarah ke arah kiblat, bukan ke kiblatnya. Dalam mazhab Hanafi ke arah barat sah kalau orang Indonesia Raya. Nah ini, jadi seperti itu cara mengetahui kiblat. Sehingga saya katakan kebodohan tadi. Kenapa? Kalau tidak saya tegaskan begini ribut. Saya menemukan ini berkali-kali. Sampai suatu ketika ada sebuah masjid garisnya 3, gara-gara ustadznya 3 kali seret berubah di dalam kita perjalanan Pantura barangkali masih ada, mohon maafin, tapi bukan karena ustadznya bodoh, justru mereka rapi. Di saat pindah pun nggak rebel, ganti lagi, cuman gelisah. Sholat saya yang dulu gimana? Sah sholatmu yang dulu, cuman nggak ribut. Ini baik, pinter orangnya. Yang ribut, tapi insya Allah yang ditanyakan nggak ribut juga, hanya bingung saja kan gitu. Mohon maaf, yang meributkan menunjukkan kebodohan. Nggak perlu ribut yang demikian itu. Baik. Kemudian musyawarah saja. Musyawarah. Adapun santri ustadz baru yang masih nggak enak sama yang sepuh, ya diajak diskusi saja, ya. Diajak ngobrol yang sepuh dulu mungkin dengan ilmunya, dan dia yakin dengan ilmunya, bahkan mungkin beliau sendiri yang melakukannya, sehingga dengan keyakinannya. Nah, ya itu sah-sah saja, cuman jangan ribut. Bukankah ini masalah ijtihadiyah? Ya kalau beda ya sedikit, imamnya miring ke sini, makmumnya ke miring ke sana sedikit, kan nggak jauh-jauh amat, kecuali adalah berhadapan-hadapan begini atau miring ke utara ke selatan, kan nggak begitu juga, kan masih bisa ditemukan, hanya perlu miring. Nah, hanya yang perlu kami ingatkan, kalau Imam Nawawi Al-Bantani itu kan ulama yang ada di negeri Mekah, di Arab sana, di Mekah, tapi dari asal Jawa. Dia ngerti keadaan negeri Indonesia Raya Jawa dan garis khatulistiwa. Beliau itu dengan sederhana ya, bahwasanya kalau ingin mengetahui kiblat, misalnya dalam kitab Bidayatul Hidayah itu menjelaskan ada suruh nyusun. Kurang lebihnya begini. Kalau ingin tahu arah kiblat di orang Indonesia, kamu cari arah utara selatan. Pakai silat yang utara kemudian cari arah barat. Plek arah barat. Ini gambarannya di Padang itu, di Padang Mas, bukan di musola. Kalau sudah ketemu arah barat, kata Imam Nawawi, kamu nyerong sedikit. Jadi ketemu arah barat baru nyerong sedikit. Jadi kita di lapangan cari arah barat, ngadep ke barat, baru nyerong sedikit. Itu kiblat Indonesia Raya. Cuman anehnya ustadz yang jarang ngaji ini, sudah di masjid ngarah ke kiblat masih nyerong lagi nih ustadz ini. Sudah saya bener ini sajadannya, diserongin lagi. Ya ustadz, nyerong tuh di hamparan luas, bukan di masjid, di rumahmu. Kalau di masjid sudah diluruskan ke kiblat, diserongin lagi sama ustadz ini. Pasti jarang ngaji nih ustadz ini. Kadang-kadang sudah dilurusin, nyerong lagi. Ya ustadz, nyerong itu kata Imam Nawawi kalau bukan di masjid, sudah kita nggak ketahuan mana kiblat, ngadep ke arah barat lurus, nyerong sedikit gitu di luar. Di masjid masih diserongin. Coba ayo perhatikan musola Anda, ayo nyerong nggak musolanya? Ini pasti ustadz ngantuk itu. Diserongin lagi, jangan diserongin lagi, karena waktu sang kiai meletakkan mihrab itu memang sudah ke Ka'bah, ke kiblat seperti itu. Cuman ya sederhana saja. Ini maklumat perlu dikasih wawasan dong. Sederhana. Terima kasih pertanyaannya. Tolong ya, Anda boleh ngikuti yang pertama dan kedua, nyantai aja deh. Asalkan perbedaan dan perbedaan yang parah, perbedaannya ke utara ke selatan ya, kalau hanya mengarah miring-miring sedikit, dimaafkanlah, jangan ributlah. Ini juga sama-sama ijtihad indah. Yani kiai sepuh, alim beliau. Dasarnya bukan pakai kompas dengan ilmu. Yang pakai kompas ini malah tidak dengan ilmu, tapi itu benar juga. Kan nggak pakai ilmu, kita cuma beli kompas tuh diarahkan gitu kan, nggak pakai ilmu itu. Ya tunjuk kompas ini, itu saja. Justru yang dulu itu adalah dengan ilmu. Dengan ilmu dia, caranya ada ilmunya. Baik seperti itu, termasuk yang disebut Imam Nawawi tadi, dia harus menjejer adalah seperti uang dirham 16 ke arah sini, kemudian dihitung di garis begitu, nanti ketemu ini kiblatmu. Anda bisa melihat kitab Bidayatul Hidayah.
Marokil Ubudiyah Sarah Bidayatul Hidayah Nyusali. Itu adalah sederhana Imam Nawawi Al-Bantani dengan sederhana, dengan begitu mudah ya. Tolong jangan ribut ini. Kalau saya ngomong bodoh tadi sebenarnya bukan untuk Anda, orang yang keras kepala. Kalau Anda mau orang insaf semua, yang keras kepala dinasihati nggak bisa kan, nggak repot ini. Ini masalah khilaf, kenapa berantem gara-gara kiblat begitu? Kecuali Anda menghadap ke sini, saya menghadap ke sana, berantem Allahu Akbar kan, berantem kan. Sudahlah, atau Tarzan itu tolongnya jangan ribut masalah ini, hamba Allah. Pertanyaan yang bagus sekali, dan ini unek-unek saya sudah lama ini, kok tidak ada yang tanya begini, berarti tidak ada masalah. Tapi di sekampung-kampung ada, cuman pertanyaan nggak di mimbar begini, Buya ini boleh enggak, ini begini, ini sering kita musola. Apalagi sekarang ada zaman apa ini, pakai Google, pakai Mbah Google, itu bisa mungkin ini gimana Buya, bisa dipegangi, bisa dipegangi. Kompas bisa dipegangi, semua itu alat untuk mengetahui ijtihad namanya. Bukan kita ngeliat Ka'bah langsung. Kalau kita ngeliat Ka'bah, oh sana harus anda gitu. Siapa yang ngeliat Ka'bah? Ka'bah kelihatan di sana, enggak, Ka'bah di bawah, muter kan bumi bulat. Seperti itu ya. Semoga Allah mudahkan kita dalam silaturahmi, saling mencintai karena Allah ya. Jangan caci maki, jangan Allah deh. Maka ingat, yang muda dari mana tadi? Dari Pangandaran ya. Yang muda hormati yang tua, karena yang tua dengan ilmu. Jangan sok. Adapun yang dicetuhkan yang muda dari MUI tadi itu benar. Tinggal bagaimana cara mengamalkannya dengan keindahan tanpa keributan. Itu kehebatan Anda. Allah alam bisawab.